Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa bertemu kembali di perkuliahan kita terkait dengan pengantar bisnis dan manajemen ya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang kewirausahaan, pengantar kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya adalah entrepreneurship ya teman-teman semua. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin untuk menampilkan slide presentasi saya, teman-teman. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di siang hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu kewirausahaan atau entrepreneurship? Ada yang tahu? Oke, kewirausahaan, ya kenapa? Ada yang mau menjawab? Jualan bukan, Pak? Oke, ada yang bilang jualan. Terus ada lagi yang lain? Ya, ini saya lihat ada yang via chat ya, menjalankan bisnis. Oke, saya akan jelaskan. Kalau kita pernah mendengar kata kewirausahaan, itu sebenarnya dari bahasa Prancis ya, yang artinya adalah entrepreneur, ya, yang berarti melakukan suatu usaha, ya. Tapi dalam konteks bisnis itu kewirausahaan itu dilakukan oleh namanya kewirausahaan, ya, ada one-nya ya, orang yang melakukan atau mencari perubahan ya, perubahan dengan cara merespon dan memanfaatkan sebuah peluang. Nah, untuk mencapai sebuah peluang itu perlu adanya suatu aktivitas teman-teman semua ya. Aktivitasnya seperti tadi yang teman-teman katakan, jualan misalnya salah satunya, dan jualan itu bisa dilakukan baik itu secara online maupun secara offline ya. Nah, tentunya saja kewirausahaan ini adalah gimana kita cara untuk memproses. Memproses itu bisa melakukan dengan cara mengidentifikasi, kemudian mengembangkan, dan membawa visi hidup ya. Visi ini bisa berupa ide-ide inovasi ya, inovatif, maupun gimana kita cara menjalankannya ya. Yang tentunya teman-teman ketahui bahwa hasil akhirnya itu bisa berupa keuntungan gitu ya, bisa juga terciptanya usaha baru gitu ya, dengan tentunya memperhatikan suatu resiko-resiko yang mungkin kedepannya muncul ketidakpastian ya. Apalagi teman-teman ada info bahwa tahun 2023 ada resesi gitu ya. Nah, itu tentu saja harus diperhatikan secara detail ya. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah karena ada faktor-faktor lain yang menjadikan itu terjadinya resesi. Misalnya hutang yang negara yang melebihi dari pendapatan gitu ya, yang muncul ketidakpastian di sana sini gitu ya, pengangguran yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu kewirausahaan secara garis bawah, saya garis bawahi bahwa itu merupakan suatu usaha, baik itu usaha dalam kaitannya melakukan penjualan ya. Penjualan tuh banyak ya, tidak hanya tadi
bisa berjualan jasa, bisa berjualan produk gitu ya. Yang tentunya nanti kedepannya adalah tentunya saja akan menciptakan bisa lapangan kerja maupun keuntungan gitu ya teman-teman semua. Nah, itu adalah pengertian dari kewirausahaan contohnya. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak sekali jenis-jenis usaha yang memang kalau kita perhatikan ada yang besar ya. Jadi ada yang bisnisnya bisnis kecil, ada yang bisnis besar gitu ya. Tentunya saja ini melihat kriteria dari usaha yang dijalankan ya. Kalau bisnis kecil biasanya dia dioperasikan secara independen. Tentunya tidak ada dominasi dalam bidang operasinya dan memenuhi standar ukuran tertentu ya. Ini menurut Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 98, pengertian dari usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Makanya perlu adanya, misalnya kalau kita juga perhatikan nih, antara warung-warung kecil ya, sebenarnya ada undang-undang di situ antara jarak antara warung usaha kecil dengan kayak Indomart, Alfamart itu tidak boleh berdekatan. Yang tentunya saja kalau berdekatan bisa terjadi salah satu akan eh, bangkrut misalnya atau kalah misalnya dan lain-lain. Makanya perlu jarak ya antara warung sama Indomart atau Alfamart gitu ya. Nah, itu untuk membatasi ruang gerak dan perlindungan terhadap industri kecil atau usaha kecil. Nah, untuk kriteria usaha kecil tadi menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 95, yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta ya. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Kemudian dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya, kemudian berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ya. Kemudian berbentuk usaha perorangan kalau industri usaha kecil ya teman-teman semua. Yang tidak berbadan hukum ya, tidak PT gitu ya. Kemudian di situ juga seperti teman-teman perhatikan di pinggir jalan banyak ya yang jual kayak Indomie gitu ya. Kemudian kelontong itu masuk ke kriteria usaha kecil. Nah, ini ciri-ciri perusahaan kecil, manajemen berdiri sendiri ya. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus mengelola dalam UKM. Ya. Kemudian modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri. Kemudian ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana kecil. Karena namanya juga usaha kecil ya atau perusahaan kecil. Kemudian perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar ya, yang pasti kalau masih kecil biasanya dia dirangkap-rangkap ya. Misalnya dipimpin oleh sendiri gitu ya, dikelola sendiri. Kemudian
terkadang pemilik turun tangan juga gitu ya. Kemudian masih struktur organisasi masih sederhana, masih tidak terlalu lebar gitu ya, tidak terlalu banyak. Nah, untuk persentase kegagalan usaha relatif biasanya kalau memang perusahaan kecil itu cukup tinggi ya, karena memang mereka tidak fokus pada satu usaha saja, artinya tidak fokus pada satu pekerjaan saja dirangkap-rangkap, makanya terjadi kegagalan. Kemudian sulit untuk mengembangkan usaha dikarenakan eh, sulit memperoleh pinjaman dengan syarat lunak. Beda dengan PT atau perusahaan-perusahaan besar. Itu perusahaan kecil. Nah, perbedaannya dengan perusahaan besar, kalau perusahaan besar ini sudah mulai dikelola oleh manajer profesional ya. Dan tentunya dia bukan pemilik, meng-hire profesional untuk mengelola di bidangnya. Dia lebih fokus gitu ya. Kemudian struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan. Contohnya di bagian keuangan ya keuangan aja mengurusi keuangan ya, laba rugi, kemudian ada laporannya gitu ya. Kemudian dari sisi penjualan ada sales ya, ada salesnya yang jual, ada marketingnya, kemudian ada eh, account manajernya dan seterusnya. Nah, ini lebih rendah kalau persentase kegagalannya. Dan modal jangka panjangnya relatif lebih mudah karena legalitasnya juga lengkap gitu ya dibandingkan dengan tadi yang perusahaan kecil. Ya, tentunya saja kenapa modal jangka panjangnya relatif lebih mudah diperoleh, ini berfungsi untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Itu untuk perusahaan besar. Kalau kelebihan usaha kecil, ya, kalau kenyataannya sebenarnya mereka mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya, ya. Dan ini tanpa adanya subsidi maupun proteksi. Dan kita lihat juga banyak juga usaha-usaha kecil ini justru yang menambah nilai investasi ke negara, gitu ya. Kalau teman-teman pernah ke Klaten ya, ada industri usaha kecil, yaitu pembuatan baja ya, suku cadang mobil gitu ya. Jadi ternyata usaha kecil mereka itu menyokong dari usaha industri yang besar, perusahaan besar ya. Karena mereka membuat suku cadang yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya pernya aja gitu ya, kursinya aja ya nanti di mereka itu mensuplai bahan baku untuk ke industri atau ke perusahaan yang besar itu ya untuk dirakit misalnya seperti itu ya. Nah, kelebihan dan daya tarik bisnis kecil itu apa ya? Karena pemilik merangkap manajer perusahaan, maka semua fungsi manajerial itu dihandle oleh satu orang ya. Kemudian dalam pengelolaan mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal. Ya karena eh, tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan ya. Kemudian sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, ada inovasi sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru. Kemudian resiko usaha menjadi beban pemilik. Jadi memang karena modalnya adalah langsung ke pemilik, maka resiko besarnya ada pemilik ya. Jadi ketika bangkrut ya modal karena sebagian besar ada kepunyaan dari pemilik ya yang beresiko adalah pemiliknya ya. Cuma memang pertumbuhannya agak lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur. Nah, itu ya. Ada yang usahanya misalnya tahu-tahu karena viral jadi tinggi ya,
kemudian ketika tinggi karena tidak dirawat dengan baik, tidak ada inovasi gitu ya, maka dia tahu-tahu turun lagi. Nah, itu yang memang terkadang pertumbuhannya cepat, cuma jatuhnya juga cepat juga ya. Seperti itu. Dan ini teman-teman juga lihat tuh kayak dulu ya ada pengekor-pengekor dari haus misalnya, dari ya haus ya, kayak minum dan seterusnya itu mereka ngekor, tapi karena rasanya rasanya kurang enak dibandingkan yang haus misalnya, itu mereka banyak yang tutup juga ya karena rasanya ya. Dia ngikutin cuma nggak ngikutin dari sisi produk, cuma dari hal kualitas sama rasa gitu ya berbeda jauh ya. Nah, ini juga kelemahan bisnis kecil teman-teman ya, pembagian kerja yang tidak proporsional ya. Kemudian karyawan sering bekerja di luar batas. Kenapa? Karena dia harus membackup dan menyelesaikan sampai tuntas gitu ya. Misalnya eh, usaha fotokopi misalnya ya. Kemudian karena ada proyek maka harus dikejar. Kemudian yang tadinya hanya bagiannya bukan bagian fotokopi harus difungsikan supaya dia juga bisa menghandle fotokopi misalnya seperti itu ya. Kemudian tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja. Nah, ini harus diperhitungkan secara masak nih. Kalau yang kelemahan bisnis kecil kan kadang-kadang ngikutin aja gitu ya. Dapatnya berapa, kemudian ke depannya perlu dana berapa untuk mengembangkan gitu ya. Tidak ada perencanaan yang matang. Kemudian persediaan barang terlalu banyak. Ini terkadang memang proyeksi bahan baku terhadap apa yang dijualnya tidak diatur sedemikian rupa sehingga stok banyak tapi tidak dimaksimalkan untuk dibuat untuk produksi ya, seperti itu. Nah, ini terkadang stok banyak menyebabkan banyak karena terlalu lama ya, misalnya busuk lah atau nggak fresh dan lain-lain. Kemudian sering terjadi mismanagement ya dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial ya. Kemudian sumber modal yang terbatas ya, ini hampir sama dengan yang di atas. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah dirumuskan ya, karena usaha bisnis kecil itu biasanya ya ngikutin alur aja ya. Jadi ya dapatnya berapa, kemudian dibelikan, dicatat, dibelikan. Tapi tidak coba untuk dibuat perencanaan jangka menengah atau jangka panjangnya. Sering kekurangan informasi ya terkait dengan bisnis. Hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola serta lemah dalam promosi. Ya, ini yang memang jadi kendala juga ya. Karena kita pelaksana yang pemiliknya pinginnya berbeda dengan yang ada di lapangannya. Itu yang menyebabkan juga tidak sinkron ya antara yang di lapangan sama pemilik. Nah, ini sering pernah terjadi juga kita ya di Nurul Fikri itu ya yang di cabang Ciputat seperti itu ya. Ada pemiliknya pengennya begini-begini nih produknya, cuma dia nggak ngelihat pasar. Ternyata kebutuhan pasar tuh berbeda dengan yang diinginkannya ya, karena sudah diinfokan tidak di apa namanya tidak digubris gitu ya, akhirnya ngikutin yang pemilik ya ternyata bermasalah gitu ya. Kemudian di sini juga tidak pernah melakukan studi kelayakan ya, penelitian pasar, analisa perputaran uang tunai dan lain-lain. Ya kadang kalanya kita harus coba untuk apalagi yang di garda depan itu harus melihat pangsa pasar seperti apa ya. Kemudian segmen yang ingin diinginkan seperti apa.
Kemudian ada nggak masukan terhadap produk yang kita pasarkan. Oh misalnya, oh rasanya bikin varian yang berbeda gitu ya. Oh bentuknya coba dibikin yang mudah dibawa, bentuknya bisa lebih ramping, tidak memakan tempat, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu masukan dari customer ya, yang tentunya saja bisa jadi kita memberikan semacam kuesioner ke mereka gitu ya, dengan hadiah misalnya berupa cenderamata atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini kelemahan-kelemahan bisnis kecil. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi, entrepreneurship itu artinya adalah melakukan, dari kata Prancis yang artinya atau bahasanya adalah entrepreneur ya, yang berarti memulai bisnis. Nah, kewirausahaan adalah orang yang selalu mencari perubahan, merespon dan memanfaatkan sebagai suatu peluang. Kewirausahaan itu proses dari mulai mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi hidup. Nah, visi ini bisa berupa ide-ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik untuk menjalankan hal-hal yang tadi akan menjadi peluang untuk usaha. Yang tentunya hasil akhir dari proses ini adalah bisa menciptakan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi resiko atau ketidakpastian. Nah, itu adalah eh, pengertian entrepreneurship ya. Nah, menurut para ahli ini saya cuplik dari beberapa ahli ya tentang kewirausahaan itu ya. Contohnya saja, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat ya. Dari mulai mengenali produk baru, kemudian menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut Robin dan Coulter, kewirausahaan itu adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mencari kesempatan dan menciptakan nilai yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi dan keunikan ya. Tidak peduli apa sumber daya yang digunakan saat ini. Itu menurut Robin. Sedangkan menurut Thomas, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Ya, itu adalah menurut pakar ya, yaitu Robin maupun Thomas. Tujuan berwirausaha ya, teman-teman kalau misalnya punya seperti yang tadi punya bakat ya, kemudian mempunyai tujuan, pastinya mempunyai tujuan ke berwirausaha. Yang pertama yang pasti adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan ya. Tentunya baik itu untuk sendiri maupun untuk orang lain. Ya, tentunya saja ini akan nanti teman-teman akan menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Yang kedua, selain kita menciptakan suatu produk, juga bisa menciptakan sebuah jaringan bisnis baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitar kita ya, di lingkungan kita ya, agar jumlah penganggurannya bisa berkurang. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya ya, dengan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Kemudian yang keempat, mengembangkan sekaligus menularkan semangat wirausaha kepada orang lain, agar orang lain juga bisa ikut dalam berwirausaha. Dan yang kelima, membantu pengusaha muda dalam berinovasi dan berkreasi. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan bisa berkembang dan maju. Itu ya, tujuan dari berwirausaha. Nah, ciri-ciri kewirausahaan, yaitu yang pertama harus percaya diri ya. Maksudnya adalah kita mau meyakinkan orang lain ya, tapi kita sendiri nggak pede terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi gimana gitu ya? Kita nggak bisa jualan ya karena kita aja nggak percaya diri gitu ya. Makanya perlu menanamkan percaya diri. Kemudian berorientasi kepada tugas dan hasil. Ya. Kita sudah menentukan tugas kita masing-masing yang nanti saja akan setelah sudah menugaskan kepada tugas masing-masing, maka apabila itu dikerjakan secara maksimal, maka akan outputnya juga akan hasilnya akan maksimal juga. Kemudian berani mengambil resiko. Maksudnya adalah ketika kita mau berwirausaha, kita harus menyiapkan resiko. Mau berkembang, mau stagnan, atau mau bangkrut, gitu ya. Kalau nggak dilakukan secara optimal, misalnya hanya sampingan aja tanpa fokus, maka bisa jadi itu akan menghasilkan hal yang tidak maksimal ya hasilnya. Kemudian kepemimpinan ya, kita harus punya kepemimpinan yang nggak gampang, istilahnya tuh nggak gampang down ya ketika oh nggak laku nih hari ini, besok langsung tutup. Nggak kayak gitu ya. Dicoba, dicari penyebabnya, kenapa kok nggak laku, apa produknya bermasalah, dan lain sebagainya. Kemudian keorisinilan terhadap produk yang dipasarkan. Kemudian tentunya kita harus ada inovasi ya terhadap produk ke masa depan. Kemudian jujur dan tekun. Nah, ini ciri-ciri kewirausahaan. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Ini cuma yang saya ambil ada cuma 7 saja ya. Nah, karakteristik kewirausahaan ya. Ini ada selalu perspektif, motif berprestasi tinggi, kemudian selalu komitmen terhadap pekerjaan, kemudian memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang maksimal, ya. Kemudian berani menghadapi resiko seperti tadi ya. Kemudian selalu mencari peluang, ya. Kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial maupun keterampilan personal wirausahawan andal. Ini adalah karakteristik dari kewirausahaan. Kalau kita ingin memulai suatu kewirausahaan, itu perlu dimulai dari tahap memulai. Ya, tahap memulai ini kita harus niatkan bahwa kita mau berusaha gitu ya, mau membuat usaha. Persiapkan segala sesuatu yang diperlukan ya. Dengan melihat peluang bisnis yang ada, apa nih yang bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian kalau nggak ada produk, mungkin kita bisa cari-cari dan mengakuisisi atau bahkan kita bisa mengambil franchising-nya ya dari usaha orang lain yang kita bisa ambil, tapi nanti ada pembagian hasilnya ya, margin atau pembagian persyaratan ada di franchise tersebut ya, seperti itu. Yang pertama, niatkan ya untuk melakukan usaha gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tahap mempertahankan usaha. Nah, ketika usaha sudah maju, kita persiapkan untuk
kondisi yang akan kita hadapi, ya. Baik itu dalam tahapan persaingan antar sesama dengan produk yang sama gitu ya, maupun persaingan dengan dalam mencari inovasi terhadap produk-produk yang akan kita pasarkan. Dan tentunya tahapan ketiga kita harus mempunyai sikap kewirausahaan dari mulai disiplin ya, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri maupun realistis. Tuh. Nah, ciri-ciri kewirausahaan tangguh yang pertama berpikir dan bertindak strategik ya, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan ya, termasuk yang mengandung risiko agar besar dalam mengatasi masalah. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan ya. Nah, untuk memuaskan pelanggan ini macam-macam bentuknya. Bisa melakukan yang namanya pelayanan maksimal. Baik itu dari sisi salesnya maupun produk yang kita akan tawarkan sampai dengan customer memegang produk kita itu sudah bagus, rapi, packagingnya oke ya. Ada komunikasi setelah dijualnya barang gitu ya. Nah itu salah satu agar bisa memuaskan langganan. Kemudian yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, ya, serta meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian internal. Itu maksudnya hal-hal yang sifatnya adalah permasalahan di internal itu jangan sampai mempengaruhi kekuatan dari perusahaan atau usaha yang kita lakukan ya. Contohnya misalnya saja ketika kita membangun usaha ternyata kita modalnya dari yang lainnya, misalnya usaha modalnya dari 2 orang ya. Kemudian karena bentrok dengan pemodal lain akhirnya terjadi perselisihan yang menyebabkan usaha yang dijalankan bermasalah. Nah itu semoga bisa diatur tuh, atau benar-benar bisa didiskusikan, jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketika sudah naik rame ada masalah gitu ya. Kemudian yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan, terutama dengan pembinaan, motivasi dan semangat kerja, serta pemupukan permodalan. Nah itu perlu selalu ditingkatkan ya, motivasi supaya mereka semangat, karyawan semangat gitu ya. Dan tentunya saja mempersiapkan modal untuk kedepannya. Kemudian ciri-ciri wirausaha unggul ya. Yang pertama, berani mengambil resiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, antisipasif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan. Yang keempat, kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian, selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui di berbagai bidang.
Oke, itu ciri-ciri kewirausahaan unggul. Nah, ini kegagalan yang sering muncul teman-teman semua dari tidak kompeten dalam manajerial ya, yaitu gagal dalam perencanaan. Rencanaannya A ternyata berbeda ekspektasinya ya terhadap eh, di lapangannya gitu ya. Ternyata oh ada masalah nih gitu ya. Akhirnya gagal di perencanaan. Kurang kontrol keuangan. Jadi uangnya harusnya untuk beli material atau bahan gitu ya, ternyata digunakan untuk yang lain, untuk promosi atau lainnya yang memang eh, tidak tidak apa namanya tidak pada tempatnya gitu ya. Seperti itu. Kurang berpengalaman dalam mengkoordinasikan kemampuan, keterampilan sumber daya manusia dan operasional. Nah, itu dari sisi manajerialnya ya. Sedangkan dari eh, yang lainnya misalnya lokasi ya, lokasi kurang pas gitu ya. Kemudian kurangnya pengawasan dan peralatan, kemudian tidak bersungguh-sungguh gitu ya, itu salah satu kegagalan kita berwirausaha, salah satunya ya. Nah, bentuk usaha itu macam-macam ya, teman-teman semua. Ada namanya perusahaan ya perseorangan ya, ada perusahaan persekutuan gitu ya. Selain tadi adalah usaha kecil tadi ya. Kalau perusahaan perseorangan ini perusahaan yang biasanya kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Namanya juga perusahaan perseorangan ya. Nah, kalau lebih dari satu biasanya itu perusahaan persekutuan. Ya. Yang tentunya saja di sini hak kepemilikan dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Ini adalah perusahaan persekutuan ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri perusahaan persekutuan ya dijalankan dengan hak kepemilikan bersama ya, karena eh, persekutuan ya memiliki jangka waktu tertentu. Jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan bisa jadi dibubarkan ya, atau dibubarkan. Tanggung jawab tidak terbatas, kemudian di situ juga tergantung tanggung jawabnya itu tergantung dari seseorang dalam menanamkan modalnya gitu ya. Kalau dia kecil mungkin dia tidak terlalu berperan ya, yang besar yang berperan ya, yang menanamkan modal besar. Kemudian besarnya jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung dari kesepakatan. Ya. Kesepakatan biasanya yang modalnya besar biasanya diberikan keuntungan yang besar karena dia menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman juga pernah dengar kata koperasi. Nah, ini koperasi juga merupakan badan usaha ya, teman-teman ya. Badan usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi ini ngumpulin dana, kemudian dana tersebut diolah ya. Dan koperasi ini banyak macamnya ya. Dari mulai simpan pinjam, koperasi yang menawarkan barang ya. Yang tentunya saja ini mempunyai tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan hidup dan taraf ekonomi berdasarkan azas tolong menolong ya. Ada yang nggak minjem ya, di uang pinjamannya itu dari orang atau dari anggota yang lain gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, tujuannya kenapa ada koperasi ini membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggota serta masyarakat sekitar
Kemudian membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Ya. Nah, ini tujuan dari kenapa didirikannya koperasi. Karena di koperasi itu nanti ada namanya pembagian hasil ya, hasil usaha. Dan biasanya itu dilakukan pada saat akhir tahun misalnya, tergantung kesepakatan ya. Dari usaha yang dilakukan ada marginnya enggak, nanti diberikan sesuai dengan eh, pemberian modal awalnya gitu ya. Ada juga tadi koperasi, ada juga waralaba. Waralaba ini biasanya juga ada perusahaan yang mempunyai suatu sistem yang sudah dibuat gitu ya. Kemudian ada menunya, kemudian menunya ngambil dari perusahaan yang memberikan gitu ya. Kemudian kita tinggal ambil nama perusahaan menunya gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, waralaba ini ada namanya franchisor ya, dan juga penerimanya adalah franchise. Pemberi waralaba yaitu pihak yang memberikan hak kepada orang lain untuk bisa memanfaatkan kekayaan intelektualnya atau menjual dan menggunakan produk dan ciri khas usaha yang dimilikinya. Contohnya kalau di Nurul Fikri dulu pernah ada teman-teman semua, jadi kita bikin usaha Nurul Fikri komputer, jadi di Jabodetabek itu sudah banyak yang menggunakan gitu ya. Nah, dari sisi Nurul Fikrinya itu memberikan semacam kurikulum dari kita misalnya ya. Kemudian pengajar dari kita, kemudian materi atau bahan ajarnya dari kita. Jadi benar-benar memang sudah distandarkan versi di NF-nya gitu ya. Nah, nanti tergantung nanti paket-paket yang diambil. Ada yang paketnya misalnya silver, gold, dan lain-lain itu nanti tergantung dari kelebihan masing-masing ya. Tentunya saja makin tinggi paket yang diambil tentunya akan lebih dalam ya, lebih luas penggunaan eh, franchise-nya ya atau para labanya seperti itu ya. Oke, itu terkait waralaba teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman ingin membuat suatu usaha, yang terpikir sama teman-teman adalah gimana cara menyusun sebuah bisnis plan ya, rencana bisnisnya ya. Kenapa ini ada, bisnis plan ini ada? Karena membantu kita tetap kreatif dan fokus pada pekerjaan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka suatu bisnis. Oke, tunggu sebentar. Saya coba ini ada yang masuk ya. Oke. Itu tujuan bisnis plan. Yang kedua, dengan bisnis plan ini teman-teman bisa untuk mencari dana ya. Mencari dana permodalan awal sehingga bisa kita membuka usaha tersebut ya. Dan kalau misalnya bisnis plan yang kita buat itu baik, maka pemodal atau investor itu akan lebih mudah ya. Misalnya ketika kita usaha ternyata tempatnya oke, produk yang ditawarkan juga oke gitu ya. Pangsa pasarnya jelas, segmen yang ditargetkan oke gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti adalah penguatan terhadap bisnis yang kita akan tawarkan ke investor ya. Biasanya untuk pembuatan bisnis plan itu teman-teman harus memperhatikan
tentang analisa SWOT-nya ya, dari mulai kekuatannya, kelemahannya, peluangnya gitu ya, maupun dari sisi manajemennya juga ya, sehingga ketika menghadapi suatu persaingan gitu ya, promosi juga ada di dalam bisnis plan tersebut ya. Jadi detailkan sehingga sehingga eh, seorang investor tidak banyak bertanya ya gitu. Kemudian di situ juga teman-teman ketika membuat bisnis plan itu perlu tahu waktu untuk repeat margin yang akan dikembalikan ke investor. Artinya ketika nanti katakanlah investor nanam modalnya sekian ratus juta gitu ya, kemudian di situ akan ada hitungannya ya, kira-kira kapan sih bisa baliknya tuh modal gitu ya, berikut keuntungannya. Nah, di situ harus sudah ada perhitungannya. Termasuk juga gimana teman-teman membuat strategi dan evaluasi bisnis. Misalnya saja strategi baik itu dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Ya. Sehingga bila terjadi permasalahan bisa melakukan evaluasi-evaluasi di waktu misalnya 3 bulan, oh ternyata ini masalah, berarti ada perencanaan yang lainnya gitu ya. Seperti itu cara menyusun bisnis plan. Yang nanti teman-teman bisa mencari ya, contoh-contohnya banyak di internet. So, silahkan dicari gimana cara menyusun apabila teman-teman punya peluang, punya ide menarik gitu ya, pengen usaha apa. Gitu ya. Dicoba ya. Oke. Nah, untuk menyusun bisnis plan, pertama kenali bisnisnya dulu. Ya, tadi saya katakan bahwa cara mengenali bisnis bisa dipahami secara menyeluruh dan mendalam ya. Baik itu mengenai bentuknya, potensi, bahkan tantangan yang ada di dalam bisnis tersebut gitu ya. Dan itu bisa juga menggunakan teknik yang tadi saya katakan, analisa SWOT. Ya, tentunya saja ini merupakan awal ya teman-teman ketika mau berusaha, membuka suatu usaha, ya. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus memperhatikan juga tingkat resiko. Ya, resikonya ketika ingin usaha, misalnya teman-teman bikin usaha eh, es misalnya, di sampingnya ada tukang es yang sudah laris gitu ya, teman-teman di sampingnya. Nah, itu harus dipahami resikonya. Bisa bisa ngikutin dengan tukang es yang sampingnya atau tidak gitu ya. Nah, itu harus dipelajari sebelum memang ingin membuka usaha gitu ya. Terutama terkait dengan resiko. Yang kedua, tentukan arah ya. Arah ya, kita mau ke arah yang mana nih ya. Harus jelas ya. Jadi tidak sampai bermasalah. Dan ini harus terarah sehingga mempermudah teman-teman ketika berwirausaha. Terus yang ketiga, tentukan target bisnis. Ya, target bisnisnya seperti apa? Ya, dan ini harus serius ya, mendalam dan profesional. Nah, kemudian yang kelima, tuliskan rencana bisnis ya. Dari mulai misi bisnis, tingkatan efektif, penawaran produk dan jasa, target, marketing plan, analisa industri, laporan keuangan ya. Yang tadi misalnya, oh keuntungannya nanti didapat di tahun ketiga misalnya ya. Sama dengan di Nurul Fikri ketika membuka
membuka cabang itu kita menganalisanya sampai dengan eh, pengembalian modalnya sampai berapa tahun. Jadi kita bisa ajuin ke pemodal nih, kita mau bikin cabang di sini, ternyata tempatnya bagus, eh, pangsa pasar segmennya pas gitu ya, dekat sekolahan, dekat nah gitu ya. Dan nanti itu bisa dibuat di rencana bisnis kita ya. Kemudian membuat suatu penawaran, kalau memang udah clear buat penawaran. Bahkan kalau perlu ada lampiran-lampiran itu dimasukkan. Nah, itu masuk ke dalam kategori business plan ya. Oke, teman-teman, itu terkait dengan kewirausahaan. Sebentar. Oke, saya sudah share ke chatting, ke chat ya. Itu adalah absensi Google Form. Silakan teman-teman absen presensinya di pertemuan yang kelima ini. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ada pertanyaan? Kalau tidak jeda, saya coba screenshot dan tolong untuk di absen ya teman-teman. Silakan di on cam-kan saja. Silakan on cam. Saya mau screenshot. Screenshot ya. Silakan teman-teman. Yang baru bangun tidur silahkan cuci muka dulu. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, saya screenshot yang pertama ya. Sambil di absen ya, Anda absen ya, saya udah ngirimin alamatnya. Oke, tunggu sebentar. Yang pertama ya. 1, 2, 3 ya. Sini kayak gini. Nih, dari sini. Oke, pertama. Kedua, on cam. 1, 2, 3 ya. Oke, bentar ya. Oke, yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Oke, yang terakhir, yang keempat.
Oke. Oke, ini ada teman Anda, Pak ingin bertanya. Tadi kan tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggota koperasi ya. Tapi kenapa ada bunga ketika peminjaman? Nah, ini tergantung dari koperasinya ya. Kalau seperti di Nurul Fikri itu ada namanya koperasi bukan simpan pinjam. Kalau simpan pinjam kan lebih kepada itu ya tadi ada bunganya itu sangat rentan ya terhadap bunga. Makanya kalau di NF itu namanya koperasi barang ya. Jadi anggota koperasi itu meminta barang ya ke koperasi gitu ya. Nah, memang pada saat pengembalian itu tergantung dari eh, akadnya ya. Biasanya kita di setiap bulan itu terkena 1%. Itu tujuannya adalah untuk karena dia barang boleh diambil keuntungan tergantung kesepakatan. Kalau di NF itu satu bulan 1%. Jadi kalau dia 6 bulan berarti 6% dari harga barang yang dibeli gitu ya. Yang tentunya saja ini nanti masuk kepada anggota ya, masuk ke anggota yang nanti seperti yang tadi saya katakan nanti di akhir tahun misalnya itu dibagi tergantung dari anggotanya masing-masing gitu ya. Nah, kalau yang berbunga itu yang kita khawatirnya menjadi riba ya. Makanya di kita itu kalau bentuknya barang insya Allah tidak masalah seperti itu ya. Kemudian nah, ada pertanyaan lagi. Untuk masa sekarang, jika ingin berwirausaha, idealnya bikin nama sendiri atau franchise. Ini tergantung dari keinginan teman-teman semua. Misalnya Mas Raffi pingin, pingin produk yang dijual adalah produk yang sudah jadi dan sudah terkenal. Tinggal melakukan promosi saja, misalnya seperti itu. Nah, diambilnya adalah yang franchise. Cuma kalau misalnya mau usaha kemudian memang dari awal sekali itu maksudnya eh, benar-benar dari dasar gitu, belum terkenal gitu ya. Nah, itu eh, bisa dilakukannya adalah dari awal. Keuntungannya kalau dari awal adalah kita bisa melihat siklus ya, siklus dari penjualan itu ya. Yang bisa jadi misalnya orang dagang kalau lebaran tuh dagang kolak misalnya. Oh, lagi laku-lakunya gitu ya. Cuma di bulan-bulan setelah lebaran, setelah puasa nggak sepi gitu ya. Nah, kita bisa ketahui itu siklus bulanannya. Nah, kalau dia franchise itu enaknya, tadi kalau usaha seperti itu, kalau franchise itu kita enaknya udah jadi ya. Karena di support sama biasanya para labanya gitu ya. Para labanya mensupport gitu ya. Kita tinggal mengawasi atau menjalankan, cuma nanti ada juga bagi hasilnya ya. Biasanya tergantung dari para labanya dan paket yang kita ambil. Oh, contohnya saya mau paket yang gold misalnya, oh berarti keuntungannya katakanlah 60, mereka 40 karena kita mulai promosinya kita sendiri misalnya. Kemudian kalau menu biasanya kalau standar mereka kan kunci-kuncinya misalnya aja kalau di kita kurikulumnya kita gitu ya. Pengajarnya pertama kita biasanya melakukan TOT misalnya training of trainer gitu ya. Tapi dia tetap walaupun dipakai sama kita ada standarnya gitu ya. Jadi itu Mas Raffi tergantung kitanya. Kalau misalnya pengen misalnya berjibaku dari dasar itu kan
kalau misalnya sukses kita puas banget gitu ya, puas. Cuma kalau kita nggak mau capek, nggak mau ini ya, usahanya, wah pengen tempat saya tuh rame misalnya untuk pendidikan nih, oh mau waralaba ke BKB misalnya, bimbingan belajar Nurul Fikri misalnya. Itu kita akan didapat macam-macam seperti tadi, pengajarnya, kurikulumnya, kita hanya tempatnya aja. Tempat sama paling kita tempat sama sarana prasarananya aja. Mereka sudah mensuplai dari sisi macam-macamnya, sistemnya juga gitu ya. Seperti itu Mas Raffi ya, itu tergantung dari kita sendiri inginnya seperti apa. Modalnya gede, franchise. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Ya, hari ini tidak ada apa namanya kuis ya. Kemarin sudah dikerjakan kuisnya, itu jadi nanti adalah masukan di elemen prosentase pengerjaan tugas ya. Kemudian untuk kehadiran jangan lupa diisikan teman-teman, nanti itu adalah presensi di pertemuan yang ke-5 ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri teman-teman dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin pekan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.